warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, akan melakukan praktik supervisi coaching akademik dengan alur kerta. Perkenalkan, saya Yuhani berperan sebagai supervisor dari SDN 18 Luak Nandur. Dan teman saya Nur Fauzi berperan sebagai coach dari SDN 06 Luak Nandur. dan Saya Tanti Eva berperan sebagai coach berasal dari SDN 13 Luak Nandur. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nil, apa kabarnya hari ini? Sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Erni, alhamdulillah. Kabar saya hari ini sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Erni? Alhamdulillah baik Bu Nil. Alhamdulillah. Oh ya Bu Nil, saya dengar Bu Nil akan melakukan coaching dengan rekan kerjanya ya Bu ya? Oh iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yaitu bernama Bu Tanti. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah Bu Nil. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Dengan senang hati Bu Erni, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bu Nil ya. Siap Bu Erni. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nil sebelum melakukan coaching ini ya Bu. Apakah kira-kira Bu Nil bersedia? Oh iya Bu, saya bersedia. Oke, baik Bu Nil. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Nil kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali tuh Bu Nil. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu Nil ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat. Baik. Kemudian pertanyaan kedua Bu Nil, bagian kompetensi mana secara spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kalau begitu Bu Nil, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati bagian kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Nil inginkan seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri. Baiklah Bu Nil, kalau begitu setelah ini silakan Bu Nil melakukan coaching. Semangat ya Bu Nil ya, semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eva, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nil, kabarnya alhamdulillah sehat Bu Nil. Kabar Bu Nil bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh ya, katanya Bu Eva mau di coach nih. Apa yang bisa Ayo bantu sekarang ini? Gini Bu Nil, sebenarnya sekarang ini saya lagi bingung ya. Ingin bercerita sebenarnya sama Bu Nil nih tentang tugas sekolah Bu Nil. Iya silakan Bu Eva,
nggak apa-apa. Apa nih yang bisa Ibu bantu? Gimana ya? Aku mulainya dari mana ya Bu Nelia ceritanya ini? Agak bingung. Begini, mungkin Ibu bisa menceritakannya apa yang Ibu keluhkan sekarang. Oh gini Bu Nil, saya sekarang ini sangat bingung Bu Nil. Setiap kali saya mengajar di kelas, murid-murid saya itu banyak yang tidak perhatian dengan pelajaran yang saya ajarkan. Bahkan ada yang main HP, ada yang jelas segitulah Bu Nil. Mereka tidak perhatian, tidak tertarik dengan pelajaran yang saya berikan. Itu Bu Nil. Bisa Bu lanjutkan menceritakannya gimana selanjutnya itu? Gini, banyak anak-anak saya tuh saat belajar dengan saya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan lain pula yang lebih menyenangkan mungkin bagi mereka, kayak asik mereka main HP. Ada pula yang asik mengobrol gitu, mengobrol kadang sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi menghadapi suasana kelas yang kayak gitu, saya merasa agak kesal juga Bu Nil, bahkan saya sampai terbawa emosi gitu. Jadi menurut Ibu tujuannya dari percakapan kita ini untuk apa Bu? Saya bercerita sama Bu Nil ini tujuannya supaya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang anak-anak saya ini, ya, anak-anak yang kurang berminat belajar dengan saya gitu. Oh iya Bu Eva, mudah-mudahan pembicaraan kita nanti bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya benar. Terus terang Bu Nil ya, saya selalu kepikiran terus, kenapa selalu anak-anak ini kurang sekali minatnya belajar dengan saya. Kemudian kalau seperti itu, kira-kira hambatan apa yang terjadi atau yang untuk membuat siswa Ibu tersebut tidak bisa menerima pembelajaran Ibu tersebut? Apa hambatannya? Begini Bu Nil, mungkin ini kesalahan dari saya juga ya, kekurangan dari saya, karena mungkin saya mengajar menggunakan metode pembelajaran yang kurang menarik bagi anak. Memang saya akui saya sering menggunakan pembelajaran yang masih banyak ceramah begitu Bu Nil. Jadi bawaannya tampaknya anak-anak ini bosan dengan metode seperti itu. Kalau begitu, menurut Ibu seperti apa seharusnya atau bagaimana seharusnya Ibu melakukan pembelajaran itu? Mungkin saya harus mengubah ya Bu Nil, mengubah metode pembelajaran saya yang kurang menarik bagi anak. Saya mengubahnya kepada metode-metode pembelajaran yang lebih menarik bagi anak, yang bervariasi. Nah, seperti itu Bu Nil. Lalu perubahan-perubahan seperti apa atau perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajaran ini? Saya akan coba ulang kembali membuat rencana pembelajaran ya Bu Nil ya. Di mana situ sesuai dengan tujuan pembelajarannya, saya akan menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang memang tepat untuk anak, yang lebih menarik, yang membuat anak itu memang berminat dan bersemangat dalam belajar. Tadi Ibu menyebutkan metode-metode. Nah, kira-kira metode seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nanti saya akan coba metode diskusi,
akan saya coba juga nanti permainan, atau mungkin nanti akan saya coba juga bermain peran atau pembuatan barang atau proyek ya, Bu Nil ya. Jadi saya akan berusaha menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, gitu Bu Nil. Selain dari itu mungkin Ibu bisa membuat metode pembelajaran lainnya. Apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang lain yang bisa diterapkan? Ada Bu Nil. Saya akan coba juga ini, karena dunia anak sekarang mereka asik dengan HP, maka akan saya coba pula metode pembelajaran itu yang memanfaatkan HP seperti TikTok, ya Bu Nil ya, video reel, Instagram. Rencananya seperti itu Bu Nil. Nah, itu kayaknya sudah bagus Bu. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut, atau langkah awal yang akan Ibu lakukan? Langkah awal yang akan saya lakukan di situ, pertama saya harus memetakan dulu bagaimana kesiapan belajar anak, bagaimana minat belajar anak, dan apa kebutuhan belajar anak. Itu akan saya petakan Bu Nil. Kira-kira ada enggak, atau siapa yang bisa Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu ini? Yang akan saya libatkan sebenarnya banyak. Yang pertama itu yang terlibat langsung itu anak-anak, dan juga nanti akan saya libatkan juga rekan-rekan sejawat, berkolaborasi dengan teman sejawat, ya Bu ya, bagaimana supaya pembelajarannya yang menyenangkan bisa berlanjut terus, begitu Bu ya. Lalu kira-kira kan kita biasanya punya target waktu nih. Iya. Jadi agar semua rencana tersebut terlaksana, berapa lama kira-kira waktu yang dipergunakan untuk pencapaian target ini? Kira-kira saya akan mempersiapkannya, melakukannya 3 minggu ke depan lah, Bu Nil. Insya Allah 3 minggu ke depan saya akan melakukannya. Dan bagaimana nanti hasilnya dari kegiatan yang saya lakukan ini, saya akan sampaikan juga kepada Bu Nil. Bagus sekali Bu Epa, memang harus seperti itu. Ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi kayaknya ini. Nah, Iya. agar bisa menemukan pembelajaran Ibu dengan baik, udah ketemu solusi kayaknya. Terima kasih Bu Nil, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nil. Terima kasih Bu Nil atas bantuannya gitu, sehingga saya bisa mencari solusi dari masalah saya. Ibu memang hebat, memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu ya. Insya Allah Bu Nil. Terima kasih Bu Nil. Sekarang saya sudah lega Bu Nil. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bu Nil? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Erni sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bu Nil rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega ya Bu ya. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri teman saya tersebut. Oke, terus apa lagi Bu Nil? Tadi itu saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan saya senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Tadi pun saya melakukan melihat dan mengamati Bu Nil melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Saya melihat sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi,
maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu Nel terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatan Ibu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, kira-kira Bu Nel, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu Nel kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, oh ya Bu Nel, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukan Ibu ya. Ada lagi nggak Bu Nel yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusinya hari ini ya Bu Nel. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.